Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5562, Skema Peringkat Ketiga. Apakah sudah pasti bahwa kekacauan purba kosmos yang agung akan mampu duduk di singgasana penguasa istana dan memimpin istana yang? Akankah jiwa dewa kosmos besar dan serangga abadi kosmos besar setuju dengan hal ini? Seperti yang diduga, saat pertemuan itu digelar, terjadilah konflik. Pada awalnya, banyak sekutu dari kosmos besar yang kacau dan kosmos lainnya yang telah tunduk pada kosmos besar yang kacau telah memilih pengadilan yang sebagai komandan kosmos besar yang kacau. Namun, mereka telah ditentang oleh roh kosmos besar dan kosmos besar serangga abadi. Alam semesta di bawah kosmos besar jiwa dewa dan kosmos besar serangga abadi masing-masing akan memilih kosmos besar jiwa dewa dan kosmos besar serangga abadi. Masing-masing pihak berpegang pada kata-katanya sendiri dan bertengkar. Pada akhirnya, pertemuan itu berakhir tanpa hasil akhir. Pada akhirnya, kosmos besar yang kacau tidak cukup kuat untuk mengintimidasi massa. Meskipun kosmos besar yang kacau itu kuat, namun tetap saja tidak sekuat jiwa dewa dan serangga abadi. Ia tidak dapat menghancurkan mereka. Tidak seperti ras Empyrean, yang dapat menghancurkan mereka secara langsung. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara mereka dan kosmos besar lainnya. Di hadapan ras Empyrean, kosmos agung jiwa dewa dan kosmos agung serangga abadi tunduk dan tidak berani berpikir dua kali. Akan tetapi, sekarang ras Empyrean telah mengundurkan diri dari panggung sejarah. Ambisi kosmos agung jiwa dewa dan kosmos agung serangga abadi tak dapat lagi diredam. Perselisihan itu berakhir dengan buruk tanpa ada kesimpulan. Di sisi lain, banyak kosmos besar yang netral tengah mengamati situasi tersebut. Misalnya, kosmos agung 10.000 roh dan kosmos agung purba. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, berbagai pihak sepakat untuk bertemu lagi guna berdiskusi. Namun, seperti terakhir kali, mereka berpisah dengan cara yang tidak baik dan tidak mencapai kesepakatan. Pada bulan berikutnya, berbagai pihak mengadakan 7 diskusi, tetapi tidak ada kesimpulan. Singkatnya, beberapa kosmos besar teratas memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan posisi ketua pengadilan. Namun, mereka tidak dapat meyakinkan massa dan masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Di bagian terpencil kekacauan itu, berdiri 4 sosok. Di tempat mereka berdiri, Ki yang kacau secara otomatis terpisah, seolah tidak berani mendekati mereka berempat. Kalau saja ada orang berpengetahuan, mereka pasti dapat mengenali bahwa dua di antara mereka adalah penguasa kosmos besar jiwa dewa dan merupakan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat alam semesta. Adapun dua lainnya, mereka sebenarnya adalah dua alam semesta setengah langkah dari alam semesta besar di tepi lain dunia bawah. Alam Yang dan Alam Yin, dua kosmos besar yang menduduki peringkat ketiga, sebenarnya memiliki para penguasa puncak yang bertemu di sini. Sue Ye, mengapa kamu diam-diam meminta kami datang ke sini? Katakan saja pada kami. Seorang pria parubaya berjubah hitam dari kosmos besar jiwa surgawi berkata dengan dingin. Pria parubaya berjubah hitam itu bernama Hun Yihe. Dia adalah leluhur yang sangat kuno dari kosmos agung jiwa dewa. Dia telah menjadi alam semesta setengah langkah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dikenal sebagai ahli nomor 1 dari kosmos agung jiwa dewa. Hun Yihe, aku memintamu datang ke sini hari ini untuk membahas suatu peristiwa besar. Sue Ye tersenyum misterius. Dia tampak sangat muda, seperti berusia 20-an. Dia berdiri tegak dan tegap, seperti pedang abadi. Jiwa Yihe dan kultivator kosmos setengah langkah lainnya dari kosmos agung jiwa surgawi hanya menatap Sue Ye dengan dingin dan tidak berbicara. Mereka jelas menunggunya untuk melanjutkan. Seperti yang diharapkan, Sue Ye melanjutkan. Hari ini, langit gelap dan para ahli semuanya telah jatuh. Alam semesta telah menyegel dirinya sendiri dan menarik diri dari panggung sejarah. Dengan kekuatan alam semesta jiwa, tidakkah kau ingin menjadi penguasa dunia yang? Itu paramita kosmos agungmu yang ingin menguasai dunia bawah, kan? Kata Sol Yihe acuh tak acuh. Hahaha, orang yang jujur tidak akan menggunakan sindiran. Alam semesta nirvana saya ingin menguasai alam bawah, tetapi ada alam semesta kekacauan besar di depan kita. Alam semesta roh Anda ingin menguasai alam yang, tetapi ada alam semesta kekacauan besar di depan Anda. Untuk mencapai tujuan Anda,
Anda harus melenyapkan alam semesta kekacauan besar atau mengurangi kekuatan mereka. Dan sekarang, ada kesempatan bagus. Hanya setengah dari ahli Chaos Verse yang hadir di medan perang ini. Selama kamu mengumpulkan semua kekuatanmu dan mengejutkan mereka, kamu pasti bisa menghabisi setengah dari mereka. Kosmos besar yang kacau telah kehilangan setengah dari para ahlinya. Kosmos itu tidak dapat lagi bersaing dengan kosmos jiwamu yang agung, bukan? Kata Suekin. Mata Yihehun dan alam semesta setengah langkah lainnya berbinar. Nirwana agung kosmosmu lah yang ingin melakukan ini, benar. Kamu ingin menyingkirkan sebagian kekuatan reruntuhan kosmos agung yang kacau sehingga kamu dapat menguasai dunia bawah. Namun, kamu takut alam yang akan memanfaatkan pertikaian internalmu dan menyerangmu. Jadi, kamu ingin menabur perselisihan di alam yang kita. Kamu benar-benar licik. Hun Yihe mencibir. Hahaha, bagaimana ini bisa dianggap menghasut? Tidakkah kau ingin melakukan ini? Kita berada di peringkat ketiga di ranah Yin dan Yang. Aku tahu betul pikiranmu. Sue Yan tertawa. Bagaimana aku bisa tahu kalau ini bukan rencana jahat dunia bawahmu untuk dengan sengaja mengobarkan pertikaian internal di wilayah Yangku sehingga kau bisa memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Lagi pula, kau sedang dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang, jadi wajar saja jika kau menggunakan rencana seperti itu. Kata Sol Yihe, mengambil kesempatan untuk menyerang balik alam yang. Haha, apa gunanya bagi kosmos agung paramita kita? Sehingga kosmos agung reruntuhan yang kacau dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, mendominasi alam Yin dan Yang, dan selamanya menekan kosmos agung alam Nirvana. Suekin mencibir. Sol Yihe tidak mengatakan apapun. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa menetapkan tanggal dan menyerang bersama. Sejak saat itu, kedua keluarga kita akan berbagi alam Yin dan Yang. Bukankah itu hebat? Kata Suekin. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kali ini, Hun Yihe setuju tanpa ragu. Baiklah, kalau begitu ini kesepakatan. Doakan kami sukses. Sue Ye tidak tampak terkejut, seolah dia sudah menduga bangau jiwa akan menyetujuinya. Kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan tanggal. Sue Ye dan Ye Mo segera pergi. Apakah kamu tidak takut kalau ini benar-benar rencana dunia bawah untuk dengan sengaja menimbulkan kekacauan internal di alam yang kita? Itu adalah setengah langkah lagi jiwa semesta yang mencari bangau dari kosmos besar jiwa surgawi. Nama orang ini adalah Hun Yiming. Pertama, mereka mewakili generasi paling kuno dari jiwa surgawi kosmos agung. Tidak, alam nirvana dan alam jiwa dewa masing-masing berada di peringkat ketiga. Mereka memahami kita, jadi bagaimana mungkin kita tidak memahami mereka? Kekuatan ras surga telah anjlok dan mereka telah menyegel alam semesta mereka sendiri. Ini adalah kesempatan bersama bagi kita. Seperti yang dikatakan Sue Ye, mengambil kesempatan untuk menyerang alam yang hanya membuka jalan bagi reruntuhan kosmos yang kacau. Mereka tidak sebodoh itu. Kata Sol Yihe. Kalau begitu, sudah diputuskan. Awalnya kami punya rencana ini, tetapi kami takut dunia bawah akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Sekarang karena kami tidak punya kekhawatiran seperti itu, kami bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Mulai sekarang, kami akan menjadi nomor satu di alam yang. Mata Hun Yiming berkedip dengan cahaya dingin. Keduanya menghilang dalam sekejap. Setelah Hun Yihe dan Hun Yiming kembali ke medan perang, mereka diam-diam menghubungi para ahli alam semesta setengah langkah dari kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar giok murni. Akan tetapi, eksistensi setengah langkah tingkat alam semesta dari dua kosmos besar baru muncul setelah beberapa waktu. Orang-orang dari Chaos Verse pergi mencarimu lagi. Sol Yihe bertanya, bukankah begitu? Dia masih ingin menarik kita, tapi aku menolaknya. Kosmos setengah langkah dari kosmos besar cahaya suci tertawa. Yang berasal dari kosmos agung jade murni itu mengatakan hal yang sama. Yihehun tidak terkejut. Chaos Verse telah mencoba untuk menarik cahaya suci dan Yuking baru-baru ini. Alam semesta jiwa mereka juga telah mencoba untuk menjerat alam semesta yang berada dalam kekacauan. Bab 5563, Alam yang sedang kacau. Kali ini aku memanggilmu ke sini untuk melaksanakan rencana sebelumnya. Kata Sol Yihe. Mereka punya rencana serupa sebelumnya, tetapi mereka takut pada dunia bawah dan tidak bertindak. Apakah operasinya akan segera dimulai? Hati para ahli dari cahaya suci dan kosmos murni giok bergetar dan mata mereka berbinar. Benar sekali.
Tanggalnya 1 bulan dari sekarang. Selama kurun waktu ini, kirim kembali pesan secara rahasia dan minta alam semesta setengah langkah yang kau jaga untuk datang. Pada saat itu, kita akan menyerang dengan seluruh kekuatan kita dan menghancurkan sepenuhnya kekuatan alam semesta primal chaos di sini. Mulai sekarang, alam yang akan menjadi dunia kita. Kata Sol Yihe. Dia tidak takut bahwa cahaya suci dan kosmos murni giok akan mengkhianati mereka. Pertama, ketiga kosmos besar mereka telah membentuk aliansi sejak lama dan saling terhubung erat. Jika mereka bekerja sama, itu akan menguntungkan kedua belah pihak, tetapi jika mereka dipisahkan, itu akan merugikan. Kedua alam semesta sangat menyadari kekuatan jiwa surgawi. Merupakan pilihan yang bijaksana untuk bekerja sama dengan alam semesta jiwa surgawi. Baiklah, aku sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak sejak lama. Makhluk agung dari alam semesta cahaya suci itu memperlihatkan niat membunuhnya. Namun, alam semesta setengah langkah tidak semudah itu untuk dibunuh. Untuk menurunkan kewaspadaan Chaos Verse, kamu dapat mencoba melunakkan sikapmu saat Chaos Verse datang mencarimu di masa depan. Biarkan mereka berpikir bahwa kamu ragu-ragu dan menunjukkan tanda-tanda berpihak pada mereka. Mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka, dan saat itu terjadi, mereka akan dapat melancarkan serangan yang mematikan. Kata Sol Yihe. Semua orang mengangguk dan kemudian mendiskusikan rincian pengaturannya. Pada waktu berikutnya, berbagai kosmos besar di alam yang berkumpul untuk berdiskusi beberapa kali lagi, tetapi mereka semua berpisah dalam keadaan yang tidak baik. Tentu saja, selama kurun waktu ini, berbagai kosmos besar telah menggunakan metode curang. Misalnya, mereka telah mencoba yang terbaik untuk menarik kosmos besar di sisi lain dan kosmos netral. Sebulan kemudian, berbagai kosmos besar berkumpul lagi untuk membahas masalah penguasa istana. Adapun Luming, Tang Feng, dan yang lainnya, mereka telah berkultivasi dalam pengasingan di diagram gunung dan sungai Taiking, tidak memperhatikan dunia luar. Meskipun mereka tidak rela membiarkan roh kosmos agung menjadi penguasa istana yang, dengan kekuatan mereka saat ini, tidak akan ada yang berubah bahkan jika mereka bergabung. Akan lebih baik untuk fokus pada kultivasi. Luming berkonsultasi dengan Tang Feng tentang metode untuk menerobos ke alam Raja Surgawi dan kemudian berkultivasi dengan sekuat tenaga, berharap untuk menerobos ke alam Raja. Sayangnya, ia tidak berhasil. Ledakan, tiba-tiba, ledakan dahsyat menggetarkan dunia meletus dari kekacauan di kejauhan. Ada juga lolongan panjang keengganan dan kemarahan yang menyebar ke seluruh medan perang alam yang. Tangisan jiwa, mari kita mati bersama. Cahaya suci, Yu King, kalian pantas mati. Raungan itu mengguncang langit, menyebabkan bumi retak dan kekacauan melanda. Pertempuran yang mengguncang bumi sedang terjadi di sana. Medan perang di wilayah yang menjadi heboh. Banyak orang mengakhiri pengasingan mereka dan melihat ke arah suara itu. Itulah tempat pertemuan alam semesta. Mata Tang Feng seperti pedang, dan ekspresinya serius. Tempat pertemuan berbagai alam semesta tidak berada di dalam tiga pasukan. Sebaliknya, mereka berada di kekosongan yang kacau di belakang tiga pasukan, tempat pertemuan sementara. Suara gemuruh dan gemuruh itu berasal dari halaman parlemen. Apa yang terjadi? Orang yang baru saja meraung itu adalah makhluk setengah tingkat alam semesta. Apa yang dapat menyebabkan alam semesta setengah langkah berada dalam keadaan seperti itu? Wus! Detik berikutnya, banyak tokoh bergegas keluar dari kekacauan tempat parlemen berada. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam pertemuan itu semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang Raja Abadi. Di antara mereka, ada makhluk setengah tingkat alam semesta dari 10 kosmos besar teratas. Pada saat ini, semua orang itu memasang ekspresi serius saat mereka terbang kembali ke pasukan mereka masing-masing. Semua orang di alam semesta serangga abadi, berkumpullah di hadapanku. Jangan berpencar. Suara gemuruh keras bergema di seluruh area. Luming mengenali bahwa itu adalah Raja Semut. Seketika, semua orang di jagat raya serangga abadi berkumpul menuju Raja Semut, termasuk para Raja Abadi, para dewa yang sudah disempurnakan, dan para dewa semu. Dengan cara ini, formasi alam yang telah mengendur. Akan tetapi, penduduk di jagat raya cacing abadi tak peduli. Lagi pula, perintah Raja Semut adalah segalanya di kosmos cacing abadi yang agung. Semua orang di pegunungan laut kosmos yang agung, berkumpullah ke arahku.
Orang-orang dari Kosmos Agung Taiping, berkumpullah di hadapanku. Orang-orang dari Kosmos Agung Sangking, berkumpul di hadapanku. Setelah itu, para ahli dari berbagai kosmos besar memberikan perintah. Para ahli dari berbagai kosmos besar berkumpul bersama, dan formasi 3 pasukan segera hancur berantakan. Semuanya, Kaisar kita telah memberi perintah. Sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Kita akan pergi sekarang. Jaga diri, semuanya. Kita akan bertemu lagi. Raja Abadi Kingsu menyimpan diagram gunung dan sungai agung murni dan terbang menuju kosmos agung murni tertinggi Kaisar. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya berdiri di udara dengan ekspresi serius. Apa yang terjadi? Berbagai kosmos besar telah berkumpul bersama, jelas dalam keadaan membela diri. Mengapa demikian? Jika dunia bawah menyerang sekarang, apa yang akan mereka lakukan? Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari Lu Ming dan yang lainnya. Itu adalah Kaisar Giok. Lebih tepatnya, dia adalah tiruan dari Kaisar Giok. Di medan perang, para ahli bergantian. Ada 2 alam semesta setengah langkah dalam 10.000 kosmos roh besar. Pada awalnya, Kaisar Roh yang bertanggung jawab. Selama periode waktu ini, giliran Kaisar Giok. Kaisar Yao baru saja mengumpulkan semua makhluk hidup dari 10.000 roh kosmos besar kepadanya. Salam, Kaisar Giok Senior. Lu Ming adalah orang pertama yang mengepalkan tinjunya. Dia adalah satu-satunya orang di sini yang telah melihat tubuh asli Kaisar Giok. Tang Feng, kereta terbang, dan yang lainnya juga menangkupkan tangan dan membungkuk. Hentikan omong kosong ini. Ini darurat. Orang-orang dari alam semesta purba, berkumpul di alam semesta Wanling untuk menghindari kecelakaan. Kata klon Kaisar Giok. Senior, apa yang terjadi? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jiwa yang saleh, cahaya suci, dan alam semesta murni jade telah mengumpulkan semua ahli mereka secara diam-diam. Selama pertemuan, mereka tiba-tiba menyerang orang-orang dari alam semesta kekacauan besar dan melancarkan serangan yang fatal. 3 alam semesta setengah langkah dari alam semesta kekacauan besar kemungkinan besar akan hancur. Dunia orang hidup akan mengalami perubahan besar. Anda harus bersiap. Kata Kaisar Giok. Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. 3 kosmos besar dari jiwa surgawi, cahaya suci, dan sekte Jadepure memiliki dendam terhadap tanah yang tidak ternoda. Jika dia berhasil, apakah dia akan menyerang mereka? Kaisar Langit jelas telah memikirkan hal ini, itulah sebabnya ia mengirim avatarnya untuk mengumpulkan mereka di 10.000 kosmos roh besar. Dengan cara ini, ia dapat melindungi mereka. Lu Ming dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Mereka mengikuti klon Kaisar Giok ke tepi perkemahan kosmos besar roh yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, berita itu telah tersebar, dan seluruh kosmos besar di alam yang menjadi gempar. Dia tidak menduga hal seperti itu akan terjadi. Dunia bawah belum dihancurkan, tetapi pertikaian internal telah terjadi. Formasi 3 pasukan telah sepenuhnya menghilang. Berbagai kosmos besar berkumpul dan bertindak sendiri-sendiri. Semua orang merasa terancam. Kali ini, jiwa dewa, cahaya suci, dan kosmos agung murni Giok telah secara diam-diam mengumpulkan semua alam semesta setengah langkah dan melancarkan pukulan mematikan terhadap 3 alam semesta setengah langkah kekacauan. 3 alam semesta setengah langkah dari alam kekacauan purba terluka parah. Tidak banyak ahli dari kosmos besar lainnya yang datang, jadi mereka tidak berani ikut campur pada saat kritis ini. Mereka semua ingin melindungi diri mereka sendiri. Senior, setelah jiwa dewa, cahaya suci, dan alam semesta murni jade memusnahkan 3 alam semesta setengah langkah dari kekacauan, mereka pasti akan bergerak pada Raja Abadi dan Abadi sejati dari alam semesta kekacauan yang ada. Jika mereka berhasil, kekuatan alam semesta kekacauan akan sangat melemah, dan tidak akan ada alam semesta besar lainnya di alam yang dapat mengendalikan alam semesta jiwa dewa. Lu Ming berkata kepada Kaisar Giok. Bab 5564 Pertempuran yang Kacau. Apa pendapatmu? Kaisar Giok bertanya pada Lu Ming. Hentikan 3 alam semesta jiwa surgawi dan biarkan lebih banyak ahli kekacauan melarikan diri. Kekacauan pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Mereka pasti akan mengirim pasukan untuk menyerang jiwa surgawi. Semakin banyak kekuatan yang dimiliki kekacauan, semakin bermanfaat bagi kita dan alam semesta lainnya. Jika tidak, 3 kosmos besar jiwa dewa, cahaya suci,
dan giok murni akan menyapu alam yang setelah kekacauan itu dimusnahkan. Kata Lu Ming. Aku mengerti ini, tetapi aku tidak dapat menghentikan 3 kosmos besar dengan kekuatanku sendiri. Wanling Grid Kosmos tidak dapat terlibat dalam masalah ini. Namun, saya dapat bertindak secara rahasia dan menghubungi para ahli dari alam semesta lain. Saya akan melihat berapa banyak orang yang setuju untuk bertindak. Saya akan melakukan yang terbaik. Setelah berkata demikian, sosok Kaisar Yao menghilang tanpa suara. Pada saat itu, para Raja Abadi, para makhluk abadi sejati, dan bahkan para makhluk abadi semu di jagat raya kekacauan kosmos juga telah menerima berita tersebut. Jiwa suci, giok murni, cahaya suci, sial, mereka mencari kematian. Serang dan selamatkan 3, Kaisar. Banyak orang di kosmos kekacauan purba meraung marah. Sekarang bukan saatnya untuk pamer. Ketiga alam semesta telah merencanakan ini sejak lama, dan Kaisar tertinggi telah muncul. Dengan kekuatan kita, ini seperti telur yang menghantam batu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah melindungi diri kita sendiri, meninggalkan tempat ini, dan kembali ke alam kekacauan. 9 Raja Abadi yang bertransformasi meraung, membuat pemandangan menjadi tercengang. Baiklah, ayo berangkat. Raja Abadi tahap puncak lainnya juga berteriak. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak dapat ikut campur dalam medan perang alam semesta setengah langkah. Bahkan jika mereka ikut campur, mereka tidak dapat menyelamatkan 3, Kaisar, alam semesta setengah langkah. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa jika ketiga Kaisar itu jatuh, ketiga kosmos besar akan mengepung dan menangkap mereka. Mereka harus pergi secepat mungkin. Raja Abadi tingkat atas dari Chaos Verse mengeluarkan senjata abadinya dan membawa semua orang bersamanya, mencoba untuk pergi. Namun, pada saat ini, sebuah sosok besar muncul di tengah kekacauan. Sosok itu berkali-kali lebih besar dari bintang, dan mengenakan jubah hitam, menekan dunia. Dia adalah Yiming, setengah langkah kosmos dari kosmos besar jiwa surgawi. Orang-orang di alam semesta jiwa dewa, dengarkan perintahku. Kepung dan bunuh makhluk hidup di alam semesta kekacauan. Hei Yiming memerintahkan. Kosmos cahaya suci, dengarkan perintahku. Kepung dan bunuh makhluk hidup dari alam semesta kekacauan. Jade Pure Kosmos, dengarkan perintahku. Kepung dan bunuh semua makhluk hidup di Chaos Verse. 2 suara lagi muncul dari tengah kekacauan. Mereka adalah Kaisar, dari kosmos cahaya suci dan kosmos murni. Membunuh. Para ahli dari 3 kosmos besar melolong saat mereka menyerang kekacauan dari 3 arah yang berbeda. Pada saat yang sama, kekacauan terjadi, dan sosok besar keluar, menekan dunia. Itu adalah alam semesta setengah langkah. Jelaslah bahwa 3 alam semesta setengah langkah dari Chaos Verse berada dalam bahaya. Jika tidak, Kaisar, dari jiwa dewa, cahaya suci, dan alam semesta murni Jade tidak akan punya waktu untuk menghadapinya. Membunuh. Seluruh medan perang menjadi kacau. Teriakan menggetarkan langit saat pertempuran sengit pecah. Chaos Verse memang kuat, tetapi ia tidak mau menyerah terhadap gabungan kekuatan 3 universe lain. Belum lagi fakta bahwa ketiga universe tersebut memiliki Kaisar di pihak mereka. Banyak ahli Chaos Verse yang terbunuh. Berpisah, bunuh saja jalan keluar kita. Serang, teriak seseorang dari Chaos Verse. Mereka terbagi menjadi ratusan regu yang lebih kecil dan menyerang dari segala arah. Namun, pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya mendengar lebih banyak teriakan. Seolah-olah alam semesta baru telah bergabung dalam perang. Alam semesta yang manakah itu? Apakah untuk membantu jiwa suci, cahaya suci, batu giok murni, atau kekacauan? Karena mereka terlalu jauh dan gelombang energi yang disebabkan oleh pertempuran besar menyapu ke segala arah, mereka tidak dapat melihat dengan jelas sama sekali dan hanya bisa menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, suara pertempuran berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang. Pada saat ini, bayangan cahaya melintas dan Kaisar Giok muncul kembali. Aura Kaisar Giok sedikit tidak stabil. Jelas bahwa dia telah berpartisipasi dalam pertempuran besar, tetapi dia tidak terluka. Senior, bagaimana keadaannya? Nenek moyang, bagaimana pertempurannya? Orang-orang dari 10.000 roh kosmos besar juga memperhatikan situasi pertempuran. Ketika mereka melihat Kaisar Giok muncul, mereka buru-buru bertanya.
Alam semesta murni tertinggi dan alam semesta murni tertinggi telah membantu alam semesta kekacauan untuk melawan jiwa dewa, cahaya suci, dan alam semesta murni giok. Laut gunung, serangga abadi, dan aku, serta alam semesta setengah langkah, telah secara diam-diam membantu menghentikan jiwa dewa, cahaya suci, dan alam semesta setengah langkah murni giok. Namun, alam semesta kekacauan masih menderita kerugian besar. Sejumlah besar ahli tewas dalam pertempuran, dan hanya sejumlah kecil orang mengikuti alam semesta murni tertinggi dan alam semesta murni tertinggi untuk keluar dari pengepungan. Kaisar Giok memberikan penjelasan sederhana. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya mengerti setelah menganalisis singkat apa yang dikatakan Kaisar Giok. Alam semesta Taeking dan Sang King memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam semesta Chaos. Mereka adalah sekutu, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka tahu betul bahwa begitu tiga kosmos besar jiwa surgawi menghancurkan kekacauan, kemungkinan besar mereka akan menyerangnya. Adapun alam semesta besar 10.000 roh, alam semesta besar gunung dan laut, dan alam semesta besar serangga abadi, mereka tidak memiliki hubungan baik dengan alam semesta kekacauan dan tidak ingin terlibat. Mereka tidak melakukan gerakan apapun di permukaan, tetapi Kaisar Alam Semesta setengah langkah telah diam-diam melakukan gerakan. Alasannya sederhana, dia tidak ingin melihat kekacauan hancur total. Jika Chaos Verse hancur total, jiwa suci, cahaya suci, dan jade murni akan tumbuh lebih kuat. Itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Hanya akan menguntungkan bagi mereka jika kedua kekuatan itu bertempur, atau bahkan jika kedua belah pihak terluka. Lu Ming, Tang Feng, Fei Xiao, dan yang lainnya adalah orang-orang yang sangat cerdas. Mereka segera memahami situasi setelah berputar-putar dan bersekongkol satu sama lain. Kita akan segera pergi dan kembali ke kosmos agung kita sendiri. Lu Ming, Tang Feng, alam semesta purba kalian berseteru dengan tiga kosmos agung, yaitu jiwa surgawi, cahaya suci, dan giok murni. Sekarang dunia makhluk hidup sedang kacau dan akan jatuh ke dalam kekacauan besar, hukum pengadilan makhluk hidup hanya ada dalam nama. Aku khawatir mereka akan menyerang kalian. Mengapa alam semesta purba kalian tidak bergabung dengan aliansi roh yang tak terhitung jumlahnya? Aku bisa melindungi kalian. Kaisar Giok memandang Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya, suaranya terngiang di telinga semua orang. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya saling berpandangan, lalu membungkuk kepada Kaisar Giok serentak dan berkata, kalau begitu, saya harus berterima kasih kepada Kaisar Giok Senior. Ini adalah janji kepada aliansi 10.000 roh. Dengan status Kaisar Giok, mengambil inisiatif untuk berbicara jelas untuk melindungi mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Alam yang akan segera berada dalam kekacauan total. Kekuatan alam semesta purba saat ini masih jauh dari cukup. Dia harus menemukan alam semesta yang kuat untuk diandalkan. Akan lebih baik mengandalkan 10.000 roh kosmos agung daripada kosmos lainnya. Lebih jauh lagi, istilah aliansi digunakan oleh Kaisar Langit. Ini secara praktis memperlakukan mereka sebagai setara. Lu Ming tahu betul bahwa perlakuan khusus Kaisar Giok terhadap alam liar kemungkinan besar ada hubungannya dengan Ye King. Hubungan antara Kaisar Yao dan Ye King sangat luar biasa. Seketika, semua orang berangkat dan meninggalkan medan perang. Mereka memasuki terowongan kekacauan dan bergegas menuju kosmos mereka sendiri. Adapun apakah dunia bawah akan memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan balik, mereka tidak lagi peduli saat ini. Alam yang akan dilanda kekacauan, jadi yang terpenting adalah mempertahankan diri. Jika langit runtuh, tentu akan ada seseorang tinggi yang menopangnya. Jika dunia bawah benar-benar menyerang, jiwa dan kosmos besar lainnya tidak akan bisa menjauh darinya. Sepanjang perjalanan, Lu Ming dan yang lainnya menemukan banyak terowongan kekacauan telah diledakkan. Kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh seorang ahli dari kekacauan kosmos besar untuk menghentikan pengejaran jiwa surgawi, cahaya suci, dan kosmos murni giok. Lu Ming dan yang lainnya berputar-putar dan menghabiskan lebih banyak waktu daripada sebelumnya sebelum mereka kembali ke alam semesta yang sunyi. Saat mereka kembali ke alam semesta purba, mereka mengendalikan pergerakan kosmos besar yang kacau dan memindahkannya lebih dekat ke kosmos besar 10.000 roh. 5. Bab 5565 Bencana. Bukan hanya alam semesta purba yang mulai bergerak. Seluruh kosmos besar alam yang mulai bergerak. Para ahli dari jiwa dewa, cahaya suci,
dan kosmos murni giok telah kembali. Mereka mengendalikan kosmos dan semakin dekat satu sama lain, membentuk sebuah tanduk. Selain itu, sekutu dari 3 kosmos besar dan kosmos besar yang telah menyerah kepada mereka juga mulai bergerak menuju 3 kosmos besar, membentuk kekuatan besar. Kosmos Agung Kekacauan Purba, Kosmos Agung Murni Tertinggi, dan Kosmos Agung Murni Tertinggi juga saling mendekat. Sekutu dan Kosmos Agung di bawah komando mereka juga mendekat dan mulai mengerahkan pasukan mereka. Chaos Verse bahkan mengirimkan pemberitahuan alam semesta, menuduh jiwa dewa, cahaya suci, dan Yuking atas kejahatan mereka. Mereka bersumpah untuk menghancurkan 3 kosmos besar dan membalas dendam mereka yang telah tewas dalam perang. Untuk sesaat, angin dan awan di dunia makhluk hidup berubah dan badai akan segera datang. Setiap orang yang kuat merasakan tekanan tak terlihat yang menekan hati mereka. 3 kosmos besar, serangga abadi, lautan gunung, dan roh yang tak terhitung jumlahnya, juga tidak tinggal diam. Mereka juga mengumpulkan sekutu dan alam semesta mereka sendiri untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Setidaknya setengah dari kosmos besar di alam yang telah takluk pada 10 kosmos besar teratas. Tentu saja, mayoritas dari mereka mencari perlindungan di angkasa raya yang agung. Kini setelah kosmos Cakrawala telah menyegel dirinya sendiri, kosmos-kosmos besar yang awalnya mencari perlindungan pada kosmos Cakrawala tidak lagi memiliki tulang punggung. Sebagian dari mereka mencari perlindungan pada 10 kosmos besar teratas, sementara sebagian lagi berdiri sendiri dan mengumpulkan sekutu untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, berita datang dari dunia bawah. Dunia bawah juga kacau balau. Di jagat raya Nirvana, para ahli yang menyergap jagat raya reruntuhan yang kacau telah menyebabkan perang yang sangat kacau. Sekarang, dunia Yin mirip dengan dunia Yang, dan berbagai jagat raya telah mengerahkan pasukan mereka. Perang yang sangat kacau akan segera terjadi. Mendengar berita ini, banyak orang di alam yang menghela napas lega. Tanpa ancaman dunia bawah, dia bisa fokus menghadapi lawan-lawannya. Tak lama kemudian, kosmos besar kekacauan, kosmos besar kemurnian agung, dan kosmos besar kemurnian tinggi mengumpulkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang jiwa dewa, cahaya suci, dan kosmos besar kemurnian giok. Pertempuran yang kacau di wilayah yang telah dimulai. Seekor unta yang mati masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun kosmos besar kekacauan purba telah menderita kerugian besar dan kehilangan 3 alam semesta setengah langkah, kekuatan yang tersisa masih signifikan. Kali ini, kosmos besar yang kacau sebenarnya telah menghasilkan 4 alam semesta setengah langkah. Ada 7 alam semesta setengah langkah di kosmos besar yang kacau. Di masa lalu, kosmos besar kekacauan purba hanya mengungkapkan 5 alam semesta setengah langkah ke publik. Dan sekarang, jumlahnya tinggal 7. Ini adalah kartu truf. Setiap kosmos besar memiliki kartu truf. Akan tetapi, jiwa surgawi kosmos agung juga tidak lemah. Kosmos besar jiwa dewa dulunya menduduki peringkat ketiga di alam yang dan kekuatan keseluruhannya tidak jauh lebih lemah daripada kosmos besar yang kacau. Bagaimanapun, kosmos besar yang kacau telah rusak parah. Kekuatan dan jiwanya secara keseluruhan telah melampaui kekacauan. Akan tetapi, kekuatan gabungan dari alam semesta murni tertinggi dan alam semesta murni tertinggi sedikit lebih kuat daripada kekuatan kosmos besar cahaya suci dan kosmos besar murni giok. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertempuran antara kedua belah pihak. Tidak ada yang bisa mengatakannya. Seperti yang diharapkan, segera setelah perang dimulai, kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan beberapa bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, selain 2 kekuatan terkuat, kekuatan lain juga mulai mencaplok dan menjarah. Beberapa alam semesta besar tiba-tiba akan menyerang alam semesta kecil yang tidak memiliki keabadian sejati, menghancurkan mereka dan menjarah sumber daya mereka dan jantung alam semesta. Saat tanda-tanda tersebut muncul, hal itu menarik lebih banyak lagi alam semesta berskala besar untuk bergabung. Kemudian, bahkan kosmos agung jiwa surgawi mengirimkan para ahli untuk menjarah alam semesta mini dan sumber dayanya guna meningkatkan sumber daya dan fondasi mereka sendiri. Kosmos besar yang kacau melakukan hal yang sama. Lagi pula, perang yang panjang akan menghabiskan banyak sumber daya. Pada akhirnya, siapa yang tahu pihak mana yang memiliki lebih banyak sumber daya, pihak mana yang akan menang. Tiba-tiba, kosmos besar berskala kecil dihadapkan pada bencana.
Kosmos besar mini itu bahkan tidak memiliki keabadian sejati. Di masa lalu, mereka bahkan tidak dapat bergabung dengan Istana Yang. Mereka tidak memiliki informasi dan memiliki terlalu sedikit ahli. Tidak seorang pun ingin mencari perlindungan di kosmos besar yang kuat. Di mata kosmos yang agung itu, daripada menerima alam semesta mini ini, lebih baik menekan atau menghancurkannya untuk menjarah sumber dayanya. Bagaimanapun, hati alam semesta dapat mengubah seorang yang abadi. Selama seorang abadi sejati bertransformasi sekali dan meningkatkan satu tingkat kultivasi, nilainya akan jauh lebih besar daripada memasuki alam semesta mini yang tidak memiliki keabadian sejati. Lebih jauh lagi, setelah menghancurkan alam semesta mini, mereka yang memiliki kultivasi lebih kuat dapat digunakan sebagai budak. Lu Ming dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas ketika mendengar berita itu. Inilah kesedihan karena tidak memiliki kekuatan. Kalau tanah yang murni dikalahkan, maka akan berakhir seperti ini juga. Di masa lalu, ketika ras Empyrean masih ada, mereka terikat oleh pengadilan matahari. Alam semesta mini ini nyaris tak terlindungi dan dapat berkembang dengan damai. Sekalipun jagat raya yang besar itu ingin menjarah jagat raya yang kecil itu, mereka tidak akan berani melakukannya dengan terang-terangan, apalagi menjarah jantung jagat raya. Namun sekarang, tidak ada batasan seperti itu. Demi ambisinya sendiri, demi perlindungan diri, dia tidak bermoral. Orang-orang di alam semesta purba tidak melakukan ini. Mereka tidak memiliki beban psikologis apapun ketika berada di dunia bawah. Namun, mereka semua adalah makhluk hidup dari alam yang. Mereka tidak dapat menghancurkan alam semesta orang lain untuk menjarah sumber daya. Seseorang harus memiliki batasan ketika melakukan sesuatu. Cahaya suci kosmos yang agung. Di sebuah istana mewah. Istana ini merupakan kediaman Sang Kudus yang tiada taraf. Tuan Muda Wushuang, alam semesta purba itu harus disingkirkan. Lu Ming, Tang Feng, Fei Xiao dan yang lainnya di alam semesta purba semuanya sangat berbakat. Jika mereka dibiarkan terus tumbuh, mereka akan menjadi beberapa ahli tingkat raja manusia di masa depan. Di bawah aula, seseorang menangkupkan tinjunya dan berkata, "Orang ini tidak akan pernah mati." Kekudusan yang tak tertandingi duduk di puncak aula. Saat itu, kamu yang abadi telah mencari perlindungan dengan cahaya suci kosmos yang agung dan menerima pengakuan surgawi yang tak tertandingi. Dengan demikian, dia selalu berada di sisi surgawi yang tak tertandingi. Ya, Anda benar, tetapi alam semesta Chaos, Grand Pure, dan Supreme Pure telah mengumpulkan banyak ahli untuk menyerang kita. Kita melawan mereka dengan sekuat tenaga, jadi sulit untuk menyisihkan tenaga manusia untuk menghadapi alam semesta purba. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Tuan Muda Wushuang, alam semesta purba ini menduduki peringkat ke-11 di dunia yang ketika mencapai puncaknya. Potensinya terlalu besar dan ia memiliki permusuhan besar dengan kita. Jika mereka tumbuh dewasa dan bergabung dengan kekacauan purba, mereka akan menjadi ancaman besar bagi kita. Saya yakin para penguasa itu juga akan mempertimbangkannya jika Anda melaporkannya. Ye yang tak pernah mati terus menyarankan. Perseteruan antara dirinya dan tanah yang tak ternoda itu mustahil untuk diselesaikan. Bahkan dalam mimpinya, ia ingin menghancurkan tanah yang tak ternoda itu. Di masa lalu, dengan hukum pengadilan yang, dewa yang tak tertandingi tentu saja tidak akan mendengarkannya dan mengirim orang untuk menghancurkan tanah yang tidak ternoda. Selain itu, suku Changtian jelas melindungi tanah yang tidak ternoda, sehingga alam semesta cahaya suci tidak berani bergerak. Tapi sekarang, ini adalah kesempatan besar. Jika dia tidak menghancurkan tanah yang tidak ternoda, dia tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Orang-orang di alam semesta purba terlalu menakutkan, memiliki potensi besar, dan berkultivasi terlalu cepat. Selama perang antara dua dunia, Lu Ming, Fei Yao, dan Hun Ming semuanya telah bertempur. Mereka semua adalah makhluk abadi sejati dan berada pada transformasi kedua atau ketiga. Adapun dia masih berjuang dalam tahap semi-abadi. Saat itu, orang-orang ini semuanya adalah juniornya, dan kekuatan mereka tidak sebaik dia. Namun sekarang, semuanya telah jauh melampaui dia. Bab 5566 mundur. Dia benar-benar takut. Dia takut orang-orang dari era purba akan menjadi semakin kuat sampai-sampai kosmos cahaya suci pun tidak dapat melindunginya. Karena itu, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan Hong Huang. Baiklah,
Aku akan memberitahu para petinggi bahwa tanah yang belum ternoda itu tidak bisa dipertahankan. Kata kekudusan yang tak tertandingi. Dalam waktu kurang dari 2 hari, ada berita. Cahaya suci kosmos agung akan mengirimkan Raja Abadi 9 transformasi dan beberapa ahli lain untuk memusnahkan hutan belantara. Ye yang tak pernah mati sangat gembira. Dengan bantuan 9 transformasi Raja Abadi, tanah yang tidak ternoda pasti akan dihancurkan. Dia menunggu kabar baik itu dengan cemas. Orang-orang di alam semesta purba berkultivasi dalam pengasingan, mencoba meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Lu Ming, Tang Feng, Fei Xiao, dan yang lainnya mengeluarkan sebagian besar sumber daya mereka dan mendistribusikannya kepada orang-orang berbakat di alam semesta purba. Mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka sebanyak mungkin dan meningkatkan kekuatan alam semesta purba secara keseluruhan sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri ketika perang besar tiba. Khususnya, ramuan dewa tingkat asal dan ramuan kuasi abadi milik Lu Ming sangat membantu. Tentu saja ada pula kitab suci pedang teratai hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Sebuah kekuatan dahsyat berkumpul di udara dan berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan yang menebas ke arah tertentu. Ini, Senior Tang Feng, serang. Musuh menyerang. Lu Ming langsung waspada. Dia mengakhiri kultivasinya yang tertutup dan terbang ke langit. Kereta terbang, Hun Ming, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka mengakhiri pengasingan mereka dan bergegas ke langit. Cahaya pedang Tang Feng sangat mengerikan dan jauh melebihi kekuatan Raja Abadi biasa. Itu karena tubuh Tang Feng telah menyatu dengan jantung alam semesta. Di alam semesta purba, ia dapat memobilisasi kekuatan alam semesta purba dan melepaskan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada miliknya. Sekarang setelah dia melangkah ke alam Raja Abadi, kecakapan bertarungnya secara alami menjadi lebih kuat dengan bantuan alam semesta purba. Dia mungkin setara dengan Raja Abadi dengan 6 atau bahkan 7 transformasi. Arah yang ditebas Tang Feng adalah arah masuk ke sebuah lorong kosmik di alam semesta purba. Ledakan. Sebuah tangan besar terjulur dari tempat itu dan meraih cahaya pedang Tang Feng. Kemudian, dengan sekali tekanan, cahaya pedang itu hancur. Lu Ming, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya sangat terkejut. Untuk dapat menghancurkan cahaya pedang Tang Feng dengan mudah, kekuatan orang itu sungguh tak terbayangkan dahsyatnya dan tak terduga. Saat berikutnya, beberapa sosok muncul di pintu masuk lorong alam semesta. Seperti yang diharapkan dari sebuah eksistensi yang dapat meminjam kekuatan alam semesta. Aku baru saja melangkah masuk dan kau sudah menemukanku. Di tengahnya ada seorang pria parubaya berjubah putih. Dia diselimuti cahaya putih surgawi dan memiliki ekspresi dingin. Cahaya suci kosmos agung. Tang Feng berdiri tinggi di langit, tatapannya melintasi angkasa tak berujung dan tertuju pada beberapa orang itu. Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Tang Feng, wajah mereka serius. Itu karena pria parubaya berjubah putih itu memberikan tekanan yang kuat. Asyik, pria parubaya berjubah putih itu melangkah maju dan melintasi kehampaan yang tak terbatas. Dia muncul tidak jauh dari Tang Feng dan yang lainnya. Pada saat yang sama, cahaya surgawi putih bersih meledak dan berubah menjadi pedang tempur yang sangat besar, menebas ke arah Tang Feng dan yang lainnya. Tanpa basa-basi lagi, dia menyerang dengan tegas dan serangannya merupakan jurus mematikan. Bagaimanapun, alam semesta purba telah berpihak pada kosmos besar 10.000 roh. Ia melayang di sekitar kosmos besar 10.000 roh dan tidak jauh dari kosmos besar 10.000 mil. Ia takut jika ia menunda lebih lama lagi, ia akan ditemukan oleh orang-orang dari kosmos besar 10.000 roh. Tidak bagus, itu adalah 9 transformasi Raja Abadi. Ekspresi Tang Feng berubah drastis saat dia melolong memperingatkan semua orang. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya saat auranya terus meningkat. Tubuhnya tampak memiliki benang yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung ke seluruh alam semesta purba. Di alam semesta yang sunyi, ada aliran energi tak berujung yang ditarik oleh Tang Feng, berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Lu Ming dan yang lainnya juga bergerak, melepaskan serangan terkuat mereka. Namun, itu tidak berguna. Ketika serangan mereka bertabrakan dengan serangan pria parubaya berjubah putih, serangan mereka langsung runtuh. Cahaya pedang pihak lain tidak berhenti dan terus menebas ke arah mereka. Memang,
Kita tidak bisa menghentikan 9 transformasi Raja Abadi sendirian. Kesenjangan di antara kita terlalu besar. Lu Ming dan kelompoknya memiliki sebuah pemikiran dalam benak mereka. Namun, mereka tidak panik. Di hadapan mereka, seorang wanita yang amat cantik tiba-tiba muncul. Si cantik jelita melambaikan tangannya, lalu sebuah cincin zamrud melayang, menghalau serangan lawan. Itu kamu. Mata pria parubaya berjubah putih itu menyipit. Si cantik absolut ini adalah pakar tingkat atas dari 10.000 roh kosmos agung dan juga seorang raja abadi dengan 9 transformasi. Kaisar Giok telah lama mengantisipasi bahwa cahaya suci, jiwa surgawi, dan alam semesta Giok yang murni mungkin akan bergerak di tanah yang tak ternoda, jadi dia telah lama mengirim raja abadi dengan 9 transformasi untuk menjaga tanah yang tak ternoda. Guang Yu, alam semesta purba adalah sekutu kosmos besar 10.000 roh kita. Apakah kosmos besar cahaya sucimu menyatakan perang terhadap kosmos besar 10.000 roh kita? Kata keindahan mutlak. Guang Yu, yang merupakan pria parubaya berjubah putih, memiliki ekspresi muram saat berkata, sepertinya kosmos agung 10.000 rohmu benar-benar menghargai tanah yang tidak ternoda. Sungguh tidak terduga bahwa kau telah mengirim Raja Abadi 9 transformasi untuk menjaga tempat ini. Guang Yu, sebaiknya kau pergi secepatnya. Kami tidak ingin terlibat dalam perseteruanmu dengan Chaos Verse, tetapi jika kau menyerang sekutu kami, kau akan memaksa kami untuk bergabung dengan Chaos Verse. Si cantik mutlak berkata dengan dingin. Baiklah, aku akan pergi. Guang Yu berkata dengan dingin sebelum berbalik dan pergi. Dengan kecantikannya yang luar biasa di sini, dia tahu bahwa akan sulit untuk berhasil hari ini. Yang terpenting, kata-kata si cantik yang luar biasa benar-benar membuatnya takut. Dia benar-benar takut kalau dia akan memaksa 10.000 roh kosmos besar ke Chaos Verse kalau dia didorong terlalu jauh. Sekarang, 3 kosmos besar dari jiwa surgawi, cahaya suci, dan jade murni sedang dalam perang besar dengan 3 kosmos besar dari kekacauan, Grand Pure, dan Grand Pure. Pertempuran itu menemui jalan buntu, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Namun, jika 10.000 roh kosmos besar jatuh ke dalam kekacauan, keseimbangan antara kedua belah pihak akan hancur. Lagi pula, 10.000 roh kosmos agung memiliki 2 kaisar, tingkat alam semesta setengah langkah, dan ada lagi 9 raja abadi transformasi. Dia telah memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia dengan tegas mundur. Kalau tidak, jika dia dihentikan dan dia punya pembantu, dia mungkin bisa menghancurkan orang-orang di alam semesta purba. Setelah beberapa saat, orang-orang dari kosmos cahaya suci semuanya telah mundur. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas keindahan luar biasa tersebut. Tidak apa-apa, karena kita sekutu, sudah seharusnya kita bertindak. Untuk mencegah pihak lain kembali, aku akan terus menjaga tempat ini untuk sementara waktu. Si cantik mutlak menyelesaikan kalimatnya dan menghilang dari daratan purba. Lu Ming, Tang Feng, Fei Yao, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya saling memandang. Mereka dapat melihat kesungguhan dan tekanan di mata masing-masing. Seperti yang diduga, kosmos jiwa dewa, kosmos cahaya suci, dan kosmos lainnya masih mengkhawatirkan mereka dan ingin memanfaatkan kekacauan itu untuk menyerang. Kali ini, dengan perlindungan dari 10.000 alam semesta roh, dia telah terhindar dari bencana, tetapi dia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk melindunginya setiap saat. Sebagai Raja Abadi dari 9 transformasi, kecantikannya yang absolut tidak bisa tinggal di alam semesta purba sepanjang waktu. Dia harus memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Di era kekacauan ini, mereka masih terlalu lemah. Alam semesta setengah langkah. Di era yang kacau ini, hanya mereka yang memiliki alam semesta setengah langkah yang dapat melindungi diri mereka sendiri dan bahkan mengendalikan arah perang. Mereka kembali satu demi satu dan mengabdikan diri pada kultivasinya. Setelah Guang Yu dan yang lainnya mundur, tidak ada seorang pun dari 3 kosmos besar yang datang untuk berurusan dengan tanah yang tidak ternoda. Mereka jelas takut pada kosmos besar Wanling. Seiring berjalannya waktu, dunia makhluk hidup menjadi semakin kacau. Bab 5567 pergi dengan lengan Buddha. Seiring berjalannya waktu, dunia makhluk hidup menjadi semakin kacau. Setiap hari, satu alam semesta hancur, dan sebagian besarnya adalah alam semesta tanpa keabadian sejati. Terlebih lagi, alam semesta yang besar,
seperti alam semesta yang memiliki raja abadi atau puncak keabadian sejati, akan menyerang dan menelan alam semesta kecil di sekitarnya. Pada saat ini, semua alam semesta akan berusaha sekuat tenaga memperkuat diri dan meningkatkan kekuatannya. Misalnya, beberapa alam semesta besar tidak bergantung pada kekuatan apapun. Mereka tidak bergantung pada jiwa atau kekacauan, mereka juga tidak bergantung pada serangga abadi, lautan gunung, dan 10.000 alam semesta roh. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat diri, tetapi hasilnya tidak lebih dari sekadar menambah chip mereka. Hal ini dimaksudkan agar dia dapat mengandalkan kosmos besar tingkat atas di masa mendatang untuk meningkatkan chipnya dan meningkatkan statusnya. Ini karena alam yang di masa mendatang pastinya akan menjadi milik kosmos-kosmos agung tingkat atas yang menduduki peringkat 10 besar. Alam semesta ini belum mencari perlindungan. Mereka hanya mengamati dan menunggu untuk melihat pihak mana yang lebih kuat. 10 kosmos besar tingkat atas juga akan mencaplok kosmos di sekitarnya untuk memperkuat diri dan meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, jumlah kosmos besar di alam yang menurun dengan kecepatan yang mencengangkan. Alam yang awalnya memiliki lebih dari 35.000 kosmos. Dalam beberapa dekade yang singkat, hanya sekitar 15.000 kosmos besar dari alam yang tersisa. Sebanyak 20.000 kosmos besar telah tereduksi. Ini adalah 20.000 kosmos yang hebat. Namun, semuanya hancur begitu saja. Inti dari alam semesta telah direnggut dan dirusak menjadi reruntuhan. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Ini adalah kekejaman perang semesta. Jika seseorang tidak dapat bertahan hidup, mereka hanya dapat dihancurkan. Kedua kubu yang dipimpin oleh jiwa surgawi dan kekacauan masih bertempur. Pertarungan itu menemui jalan buntu, dan banyak ahli telah gugur. Dalam peperangan seperti ini, bahkan makhluk abadi sejati akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri, dan makhluk abadi sejati akan sering tumbang. Bahkan raja-raja surgawi pun telah berjatuhan. Dalam beberapa dekade pertama, kubu yang dipimpin oleh Chaos Verse telah melakukan serangan. Chaos Verse, khususnya, ingin membalas dendam terhadap tiga kaisar dan makhluk Dao yang abadi. Namun setelah beberapa dekade serangan yang ganas, mereka secara bertahap memperlambat serangan mereka setelah gagal mengalahkan pihak lain. Namun, pertempuran terus berlanjut. Mereka semua mengumpulkan kekuatan, siap melancarkan serangan mematikan kapan saja. Dua tokoh penting telah datang ke kediaman Giok Surgawi. Keduanya berasal dari alam semesta serangga abadi dan merupakan alam semesta setengah langkah. Salah satunya adalah Kaisar Reruntuhan, dan yang lainnya adalah Kaisar Kalajengking. Mereka semua setenar Raja Semut. Kaisar Giok dan Kaisar Roh berkumpul untuk menyambutnya. Bolehkah saya tahu mengapa kalian berdua datang ke sini hari ini? Kaisar Langit bertanya tanpa mengubah ekspresinya. Niat kami sederhana. Serangga abadi kami, Kosmos Agung, ingin bekerja sama dengan aliansi Kosmos Agung 10.000 roh untuk menghadapi perubahan di masa mendatang. Bagaimana menurut Anda? Orang yang berbicara adalah Kaisar Yan. Aliansi. Aliansi apa? Kaisar Langit bertanya. Karena ini adalah aliansi, tentu saja kita harus memilih pemimpin. Alam semesta serangga abadi kita lebih kuat, jadi kita harus menjadi pemimpinnya. Kaisar Yan berkata sambil tersenyum. Wajah Kaisar Langit dan Kaisar Roh menjadi gelap. Serangga abadi kosmos besar ini jelas-jelas menyimpan niat jahat. Aliansi apa? Singkatnya, serangga itu jelas-jelas ingin mencaplok 10.000 roh kosmos besar. Dia sudah lama mendengar bahwa serangga abadi di kosmos penuh dengan ambisi. Itu memang benar. Ketika alam semesta cakrawala baru saja menyegel dirinya sendiri, kekacauan, jiwa, dan alam semesta serangga abadilah yang bertarung memperebutkan posisi Master Istana dari Istana Yang. Itu adalah aliansi, tetapi serangga abadi adalah pemimpinnya. Dapat dibayangkan bahwa begitu semua roh setuju, mereka akan menuruti perintahnya. Alam semesta serangga abadi perlahan-lahan akan melahap kekuatan alam semesta 10.000 roh. Pada akhirnya, alam semesta 10.000 roh akan sepenuhnya mematuhi alam semesta serangga abadi yang agung dan menjadi bonekanya. Bagaimana mungkin Kaisar Langit dan Kaisar Roh menyetujui hal ini? Tidak perlu. Kaisar Langit melambaikan tangannya dan berkata, jika itu adalah jiwa dewa atau kekacauan, atau bahkan dunia bawah, tidak apa-apa bagi kita semua untuk bergabung dengan serangga abadi untuk melawan musuh. Namun, lebih baik lupakan hal-hal seperti membentuk aliansi dan memilih pemimpin aliansi.
Kita semua tidak akan berpartisipasi. Rekan Taois. Nada bicara Kaisar Kalajengking menjadi lebih serius. Anda harus memahami bahwa ini adalah situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi saat ini, terlepas dari apakah jiwa surgawi atau kekacauan menang, kita akan menjadi pihak berikutnya yang menghadapi mereka. Jika mereka menyerang, apakah Anda yakin bahwa alam semesta 10.000 roh dapat melawan mereka? Sudah kukatakan sebelumnya, tidak apa-apa untuk bersatu melawan musuh, tetapi mustahil menjadikan kalian sebagai pemimpin. Kaisar Giok juga menekankan, kamu keras kepala sekali, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Kata Kaisar Kalajengking dengan dingin. Rekan-rekan Taois, situasinya sekarang kacau, dan semua pihak berjuang untuk hegemoni. Kekuatan alam semesta serangga abadi kita jauh di atas 10.000 roh. Bagaimana mungkin bisa bekerja sama satu sama lain secara setara? Tapi apapun yang terjadi, kau akan mendapat keuntungan dari bekerja sama dengan kami. Setidaknya kau akan aman jika terjadi perang di masa mendatang, kan? Kata Kaisar Yan. Tidak perlu, silakan kembali. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kata Kaisar Langit sambil melambaikan tangannya. Ekspresi Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking agak suram. Mereka memang ambisius. Saat ini, jiwa surgawi dan kekacauan adalah dua kekuatan yang saling berebut kekuasaan. Di 10 besar, ada spesies alam semesta besar dengan alam semesta setengah langkah, serangga abadi, gunung dan laut, dan roh yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing independen. Jika mereka ingin bersaing dengan jiwa atau kekacauan, atau bahkan berpartisipasi dalam perebutan hegemoni, kosmos serangga abadi, kosmos gunung laut, dan kosmos 10.000 roh harus bergabung. Tentu saja, tujuan dari alam semesta cacing abadi bukanlah untuk bekerja sama secara setara. Apa yang mereka inginkan adalah kendali penuh. Mereka seharusnya menjadi pemimpin. Alam semesta besar laut pegunungan awalnya menduduki peringkat kelima di alam yang. Kekuatan keseluruhannya tidak jauh lebih lemah dari alam semesta serangga abadi. Akan sangat sulit untuk membuat alam semesta laut pegunungan mendengarkan perintah serangga abadi kosmos agung. Oleh karena itu, mereka pertama-tama mencari 10.000 roh kosmos agung. Asal dia dapat mengurus 10.000 roh kosmos besar dan menggabungkan kekuatan kosmos besar dan serangga abadi kosmos besar untuk menekan kosmos besar pegunungan laut, dia akan memiliki peluang untuk berhasil. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Langit akan begitu keras kepala. Dia sama sekali tidak menunjukkan muka padanya, dan tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Dia langsung mengusirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Kaisar Yan dan Kaisar Kalajengking meninggalkan kosmos besar Wanling, mereka pergi ke kosmos besar pegunungan dan laut dan menyebutkan aliansi. Kaisar, dari kosmos besar laut pegunungan tidak mengusir mereka secara langsung. Namun, syarat mereka adalah bahwa wilayah laut pegunungan harus menjadi pemimpin aliansi. Kaisar Reruntuhan dan Kaisar Kalajengking hampir mati karena marah. Bagaimana mungkin mereka bisa setuju? Mereka menjentikkan lengan baju dan pergi. Kaisar Yan dan Kaisar Kalajengking kembali ke kosmos besar serangga abadi dan segera mengumpulkan para petinggi kosmos besar untuk mengadakan pertemuan. Saya sarankan kita segera menyerang Wanling Grid Cosmos. Selama kita bisa mengalahkan Wanling Grid Cosmos dan menundukkan kekuatannya, kita bisa menggunakan kekuatan kedua belah pihak untuk menekan Mountain Sea Universe. Mereka tidak punya pilihan selain setuju. Benar sekali. Di era besar saat ini, surga telah mundur dan semua pihak berjuang untuk hegemoni. Jiwa dewa dan kekacauan adalah dua kekuatan besar yang saling bertarung dan mungkin berakhir dengan kedua belah pihak menderita kerugian. Jika aku, serangga abadi, memanfaatkan kesempatan itu, aku mungkin dapat mendominasi alam yang pada akhirnya. Benar sekali, bagaimana mungkin seseorang tidak menepati janjinya? Ini adalah pidato dari golongan yang pro-perang. Namun, kelompok Raja Semut merasa itu tidak pantas. Jika mereka memulai perang dengan gegabah, mereka mungkin akan menjadi yang pertama menderita kerugian besar. Ini akan memberi kesempatan pada jiwa dewa, kekacauan, dan bahkan dunia bawah. Mereka harus bergabung dengan roh segudang dan lautan gunung pada kedudukan yang setara. Kedua belah pihak tidak dapat melupakan masalah itu dan akhirnya memutuskan untuk membahasnya di lain hari. Bab 5568 Bala Bantuan tiba. Meskipun serangga abadi kosmos besar pegunungan laut, dan kosmos besar 10.000 roh belum memulai perang,
hubungan mereka telah menjadi tegang dan bau mesiu ada di mana-mana. Kosmos di bawah tiga kosmos besar sangat gugup. Mereka semua siap berperang. Di alam semesta yang tandus. Sudah saatnya mengundang Sekte Pemurnian Azure untuk keluar. Lu Ming bergumam. Mustahil bagi alam semesta yang kacau untuk membaik secara signifikan dalam waktu singkat. Misalnya, sangat sulit baginya untuk menerobos ke alam Raja Abadi. Hal yang sama terjadi pada kereta terbang. Adapun yang lain, seperti Phoenix, bahkan lebih sulit. Adapun Raja Manusia Kecil dan Tang Feng, akan lebih sulit bagi mereka untuk menerobos. Sangat sulit bagi Raja Abadi untuk menerobosnya, karena itu adalah jalan yang rusak. Meskipun mereka berdua sangat berbakat, mereka masih butuh waktu untuk mengumpulkannya. Sebaliknya, Raja Manusia Kecil mungkin lebih cepat. Ini karena tubuh Raja Manusia Kecil saat ini adalah tubuh Raja Manusia Xuan Yuan, yang telah berubah menjadi Raja Abadi 9 transformasi. Oleh karena itu, transformasi Raja Manusia Kecil itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, Raja Manusia Kecil itu telah mencapai alam Raja Abadi wujud kelima selama zaman keemasan di tanah yang tak ternoda, dan telah berada di alam ini untuk waktu yang sangat lama. Setelah itu, ia mengalami perubahan besar dan menjelajahi hutan belantara yang hancur dalam kondisi khusus selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua adalah pelatihan. Oleh karena itu, akumulasinya dapat dikatakan sangat solid. Dia telah menemukan jalannya sendiri sejak lama. Oleh karena itu, sudah pasti dia akan menjadi Raja Abadi 6 perubahan. Tetapi itu masih belum cukup, jauh dari cukup. Karena hubungan yang tegang antara Sekte Roh Segudang dan Alam Semesta Serangga Abadi, Raja Abadi 9 transformasi yang bertanggung jawab atas tanah yang tidak ternoda telah pergi. Sebagai pasukan tempur utama di kosmos besar Wanling, mustahil bagi mereka untuk terus-menerus berada di alam liar. Pada saat itu, jika perang meletus dan musuh kuat menyerang, alam liar tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Kekuatan mereka saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kosmos besar biasa. Namun, mereka masih jauh dari mampu menghadapi kosmos besar yang sangat kuat. Oleh karena itu, Lu Ming ingin Sekte Peleburan Biru keluar dan membantu alam liar. Alasan mengapa Sekte Pemurnian Azure bersembunyi di tengah kekacauan adalah karena mereka takut pada Istana Yang dan Istana Yin. Namun sekarang, di alam Yang dan alam Yin, semua orang terlibat dalam pertempuran yang kacau, memperebutkan kekuasaan. Siapa yang peduli dengan Sekte Peleburan Biru? Musuh Yan Heng adalah ras Empirean. Ras Empirean telah menyegel diri mereka sendiri, jadi Yan Heng tidak perlu lagi bersembunyi. Setelah menjelaskan seluruh kisah kepada Tang Feng, Raja Manusia Kecil, dan yang lainnya, Lu Ming segera berangkat dan bergegas menuju Sekte Peleburan Biru. Setelah beberapa waktu, Lu Ming kembali ke Sekte Blue Smelting. Dia bertemu Yan Heng dan menjelaskan tujuannya datang. Mendengar situasi terkini di alam Yang dan alam Yin, Yan Heng juga tercengang. Dia kemudian setuju tanpa ragu-ragu bahwa Yan Heng secara pribadi akan memimpin para ahli Sekte Peleburan Biru dan Lu Ming ke hutan belantara. Tidak lama kemudian para ahli Sekte Peleburan Biru berkumpul bersama. Selain Yan Heng, total ada 9 Raja Surgawi. Awalnya, ada 9 Raja Surgawi di Sekte Pemurnian Biru. Kemudian, dengan bergabungnya Liu Yang, jumlahnya menjadi 10. Namun, setelah Eryan terbunuh, jumlahnya kembali menjadi 9. Selain itu, ada 50 orang yang benar-benar abadi. Jumlah ini memang mengejutkan, tetapi tidak semua Sekte Pemurnian Biru memilikinya. Masih ada lebih dari selusin dewa sejati yang tersisa untuk menjaga sekte tersebut. Dari 9 Raja Surgawi, 1 orang ditinggalkan untuk menjaga Sekte Pemurnian Azure. 8 Raja Surgawi dan 50 Dewa Sejati yang tersisa mengikuti Lu Ming dan menuju ke hutan belantara. Tindakan mereka sangat sederhana dan tidak membuat siapapun waspada. Ketika mereka kembali ke benua belantara, selain Tang Feng, kereta terbang, Raja Manusia Kecil dan beberapa orang lain yang mengetahuinya, seluruh benua belantara tidak mengetahui bahwa sekelompok ahli telah diam-diam datang ke benua belantara. Lu Ming dan yang lainnya meninggalkan sebuah tempat di tempat yang jarang penduduknya di hutan belantara untuk Yan Heng dan yang lainnya untuk ditinggali. Yan Heng dan yang lainnya berencana untuk tinggal di sini untuk jangka panjang. Jawaban Yan Heng kepada Lu Ming sangat sederhana. Selama alam semesta purba masih membutuhkan mereka, mereka tidak akan pergi.
Lu Ming tersentuh. Dia merasa bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dengan bergabungnya Yan Heng dan yang lainnya, kekuatan alam semesta purba akan cukup untuk bersaing dengan 30 kosmos besar teratas di alam yang. Bahkan mungkin dapat menyamai 20 teratas. Lagi pula, hanya ada sedikit ahli di puncak alam Raja Abadi. Di masa lalu, hanya 20 kosmos besar teratas dari alam yang memiliki ahli di puncak alam Raja Abadi. Tentu saja, Lu Ming, Tang Feng, dan yang lainnya memutuskan bahwa mereka tidak akan mengungkap Yan Heng dan yang lainnya kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Lagi pula, kartu truf hanya bisa berguna pada saat kritis. Kosmos besar nan perkasa di samudera jagat raya manakah yang tidak memiliki kartu truf? Di dalam kosmos cahaya suci yang agung, para dewa yang tak tertandingi mengumpulkan bawahannya di aula istana dan mulai berdiskusi tentang situasi terkini di alam yang. Dia sering mengadakan diskusi semacam itu, dan jika dia menemukan masalah yang berharga, dia akan melaporkannya. Bakat dewa yang tak tertandingi sangat tinggi sejak awal. Saat itu, dia adalah orang aneh dengan 5 tingkat kultivasi. Selain itu, dia telah menerobos selama bencana asal, jadi bakat dan potensinya telah meningkat sekali lagi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat setelah Liu Po, dan dia sebanding dengan Sue Bian. Sekarang dewa yang tak tertandingi itu telah menjadi abadi, dia memiliki banyak pengaruh di kosmos cahaya suci yang agung. Para petinggi kosmos cahaya suci yang agung akan menanggapi saran-sarannya dengan serius. Semua orang membicarakan ini dan itu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang memberikan saran yang membuat mata mereka berbinar. Tuan Muda, saat ini kita sedang dalam perang sengit dengan Chaos Verse. Saat ini, Yang Rilem sama sekali tidak dapat memiliki pihak ketiga yang cukup kuat untuk mengancam kita. Saya juga mendengar bahwa serangga abadi, lautan gunung, dan 10.000 kosmos roh menunjukkan tanda-tanda pembentukan aliansi. Saya merasa bahwa kita sama sekali tidak dapat membiarkan ini terjadi dan aliansi mereka berhasil. Pada saat ini, Sang Abadi berdiri dan berkata, "Oh, lanjutkan." Dewa yang tak tertandingi mengangguk, matanya penuh dengan antisipasi. Ye yang abadi itu cerdas, dia sangat dihargai oleh dewa. Jika ada masalah penting, mereka akan membicarakannya dengannya. Akan lebih baik jika serangga abadi, lautan gunung, dan alam semesta 1000 roh bertarung dan saling membunuh. Dengan begitu, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Setelah kita mengalahkan kam kekacauan, kita dapat dengan mudah menyapu mereka. Katamu, wahai yang abadi. Kita semua tahu apa yang Anda katakan. Namun, meskipun 3 kosmos besar, yaitu serangga abadi, lautan gunung, dan 10.000 roh, sedang berkonflik, tidak ada tanda-tanda perang. Bagaimana kita bisa membuat mereka memulai perang? Seseorang bertanya. Itu mudah. 3 kosmos besar tingkat atas memiliki banyak kosmos yang lebih kecil di bawahnya. Selama kita memprovokasi kosmos-kosmos ini untuk bertarung, 3 kosmos besar tingkat atas akan terseret ke dalam air. Ye Unding tersenyum, tampak percaya diri, ia melanjutkan, aku mengenal beberapa ahli kosmos agung yang kuat di bawah komando serangga abadi. Mereka telah berulang kali memberi isyarat kepadaku bahwa mereka berniat untuk tunduk pada kosmos agung cahaya suci kita. Namun, situasi di alam yang masih belum jelas, jadi mereka tidak percaya diri dan bimbang. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak optimis dengan alam semesta serangga abadi. Bab 5569, Angin Surgawi Kosmos Besar. Kerjasama antar semesta semuanya demi kemaslahatan dan kelangsungan hidup. Alam semesta mini yang mencari perlindungan pada serangga abadi kosmos besar belum tentu setia padanya. Adalah hal yang normal bagi beberapa alam semesta untuk tidak optimis terhadap serangga abadi kosmos besar dan mencari jalan lain. Hanya saja situasi di alam yang tidak jelas sekarang. Kedua kubu yang dipimpin oleh jiwa dewa dan kekacauan purba berada di jalan buntu dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, kosmos ini tidak tahu pihak mana yang akan mereka dukung. Sulit untuk memilih. Itulah sebabnya dia diam-diam menyatakan niat baik terhadap kosmos cahaya suci namun masih bimbang. Kosmos-kosmos besar ini memiliki niat untuk mengekspresikan niat baik mereka, tetapi mereka bimbang. Selama Tuan Muda berjanji kepada mereka dan diam-diam menerimanya, mereka dapat tetap berada di bawah komando kosmos serangga abadi terlebih dahulu. Setelah kam kekacauan dikalahkan, mereka akan tunduk kepada Anda.
Mereka kemudian akan mematuhi Tuan Muda. Kalau begitu, aku akan memberi mereka beberapa harta karun dan membiarkan mereka menyerang alam semesta di bawah Wanling. Mereka pasti tidak akan menolak. Ye yang tak pernah mati mengungkapkan rencananya. Dewa yang tak tertandingi mengangguk dan berkata sambil tersenyum tipis, kamu mencoba memprovokasi alam semesta di bawah serangga abadi untuk menyerang alam semesta purba, kan? Tuan Muda bijaksana, Ye Buxiu membungkuk. Alam semesta purba sangat dihargai oleh 10.000 alam semesta roh. Jika kita dapat menghancurkan alam semesta purba, 10.000 alam semesta roh tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Mereka pasti akan memulai perang melawan serangga abadi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meyakinkan massa? Anda benar. Intinya, apakah alam semesta yang Anda ketahui dapat menangani alam semesta purba? Kata kekudusan yang tak tertandingi. Angin agung surgawi di bawah serangga abadi berada di peringkat ke-32 di alam yang. Ia memiliki 6 raja abadi, 2 di antaranya adalah Raja Abadi Transformasi 7. Aku sudah mendengar bahwa karena hubungan yang tegang antara 10.000 roh dan serangga abadi, 10.000 roh kosmos besar telah memobilisasi semua pasukan tempur teratasnya. Tidak ada seorang pun yang tersisa di alam semesta purba. Saat ini, hanya ada 2 raja abadi di alam semesta purba, Tang Feng dan Xuan Yuanyi, keduanya berada di alam raja abadi 5 perubahan. Bahkan jika Tang Feng itu dapat memobilisasi kekuatan alam semesta, dia paling-paling hanya sekuat raja abadi 7 perubahan. 2 raja abadi 7 perubahan ditambah 4 raja abadi lainnya sudah lebih dari cukup untuk membunuh mereka. Kata Ye Bujiu, niat membunuh yang kuat terpancar di kedalaman matanya. Sebelumnya, para ahli dari kosmos besar cahaya suci telah dihentikan oleh para ahli dari kosmos besar 10.000 roh ketika mereka pergi untuk memusnahkan alam liar. Selain itu, kosmos besar cahaya suci, kosmos besar jiwa surgawi, dan kosmos besar giok murni telah takut pada kosmos besar 10.000 roh dan akan memaksa kosmos besar 10.000 roh ke kam kekacauan, jadi mereka tidak berani mengirim para ahli mereka untuk menyerang alam liar. Karena itu, dia sangat marah dan telah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan alam semesta alam liar. Bagus. 10.000 roh kosmos agung pasti tidak akan mengharapkan kita membunuh dengan pisau pinjaman. Mereka hanya akan menargetkan serangga abadi kosmos agung. Lumayan. Dewa yang tak tertandingi mengangguk. Dia juga ingin menyingkirkan alam semesta purba. Saat itu, dia telah menderita kerugian besar di tangan Luming dan dia terus memikirkannya. Saya juga dapat memprovokasi lebih banyak alam semesta besar di bawah serangga abadi untuk menyerang alam semesta lain di bawah Wanling bersama-sama. Pada saat itu, kedua belah pihak pasti akan terseret ke dalam perang. Ye yang abadi terus berlanjut. Kau bisa melakukannya. Namun, alam liar bukanlah tempat biasa. Aku punya firasat bahwa tidak mudah untuk menghadapinya. Aku akan mengajukan permohonan kepada atasan dan mengirim beberapa ahli untuk mengamati secara rahasia. Jika ada perubahan, ahli itu dapat memberikan pukulan fatal pada saat kritis. Keilahian yang tak tertandingi berpikir sejenak dan berkata. Setelah pertemuan itu berakhir, Dewa Suci yang tak tertandingi segera berangkat. Ia mengunjungi Kaisar setengah langkah tingkat alam semesta dari kosmos agung cahaya suci dan menjelaskan pikirannya. Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan. Aku akan mengirim seseorang untuk membantumu secara rahasia. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat alam semesta menyebarkan sebuah berita. Tak lama kemudian, sesosok muncul tanpa suara, memancarkan aura dingin. Seorang ahli dari dunia bawah. Pupil mata Holly yang tak tertandingi sedikit menyempit. Xin Luo, Raja Abadi 9 transformasi dari dunia bawah. Di masa lalu, dia telah menyinggung reruntuhan kosmos yang kacau, jadi dia tidak dapat membangun dirinya di dunia bawah. Karena itu, dia diam-diam mencari perlindungan dengan kosmos cahaya suci kita. Selama bertahun-tahun, dia telah bertindak secara rahasia, jadi tidak ada yang tahu. Kata Kaisar Cahaya Suci setengah langkah tingkat alam semesta. Dewa yang tak tertandingi mengangguk. Dia mengerti bahwa ini adalah salah satu kartu truf kosmos agung cahaya suci. Hanya saja kartu truf semacam ini tidak bisa diungkap. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak Sekte Peleburan Azure tiba di hutan belantara. Pada hari ini, seberkas pedang tiba-tiba melesat ke langit di atas tanah yang tak bernoda. Tang Feng berdiri tinggi di langit dan suaranya bergema di telinga Luming, kereta terbang,
Raja Manusia Kecil, dan para dewa lainnya. Musuh telah muncul di dekat lorong kosmik. Wus! Lu Ming dan yang lainnya mengakhiri kultivasi tertutup mereka dan terbang ke langit. Mungkinkah seseorang dari perkemahan jiwa dewa? Fei Yao berkata dengan dingin. Sulit untuk mengatakannya. Saya khawatir kubu jiwa-jiwa suci tidak akan berani menyerang kita secara terbuka. Mari kita pergi dan melihatnya. Kata Tang Feng. Mereka terbang seperti sambaran petir dan segera mendekati pintu masuk terowongan alam semesta. Mereka segera melihat beberapa kapal perang besar melaju kencang menuju tanah purba. Bukan hanya satu atau dua orang, tetapi angkatan darat. Kapal perang itu ditutupi dengan rune. Di sekeliling kapal perang, 12 senjata abadi mengambang. Rune saling bertautan, membentuk formasi yang mengerikan. Itu adalah kosmos besar angin surgawi. Saat mereka melihat kapal perang dan makhluk hidup di dalamnya, Tang Feng dan yang lainnya mengenalinya. Membunuh. Tang Feng sangat lugas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya menyatu dengan alam semesta purba dan mengerahkan kekuatan alam semesta purba. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menebas beberapa kapal perang dari kosmos besar angin surgawi. Tujuan pihak lain sudah jelas, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka menyerang secara langsung. Menyerang. Di atas kapal perang, seorang wanita berpakaian istana dipesan. Orang ini adalah salah satu dari dua Raja Abadi 7 transformasi dari kosmos angin agung yang surgawi. Di sekeliling kapal perang, 12 senjata abadi bersinar dan bergabung dengan beberapa kapal perang untuk menembakkan seberkas cahaya abadi. Dengan suara ledakan, cahaya pedang yang ditembakkan oleh Tang Feng hancur. Mundur! Tang Feng berteriak pelan. Semua orang segera mundur kembali ke daratan yang kacau. Seketika, cahaya warna-warni melesat ke langit dari segala arah daratan yang kacau, berubah menjadi susunan besar. Ini juga merupakan susunan tingkat abadi. Bagaimana mungkin tidak terjadi suatu formasi di daratan utama yang kacau? Mengesampingkan semua hal lainnya, tetua dengan 3 pemahaman itu terampil dalam semua jenis formasi. Menyiapkan formasi bukanlah apa-apa baginya. Selain itu, Lu Ming, Tang Feng dan yang lainnya memiliki banyak senjata abadi dan berbagai material berharga. Oleh karena itu, ada juga formasi yang kuat di alam liar. Formasi susunan diaktifkan, dan cahaya abadi memenuhi langit. Itu berubah menjadi cahaya pedang besar yang menebas untuk menahan formasi susunan kosmos besar angin surgawi. Formasi tingkat abadi semacam ini sangat kuat dan mengejutkan. Berbeda dengan formasi serangan gabungan, formasi ini tidak dapat dibentuk dalam waktu singkat. Mereka semua telah dipersiapkan sebelumnya. Pembentukan tanah yang tidak tercemar memanfaatkan keuntungan geografis dan kekuatan alam semesta yang tidak tercemar. Namun, pembentukan alam semesta angin surgawi memiliki lebih banyak ahli dan banyak raja surgawi dan makhluk abadi sejati yang bekerja sama. Oleh karena itu, kedua formasi terus berbenturan, dan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Bab 5570 lawan masing-masing. Kedua kubu mengendalikan formasi mereka dan terus bertarung. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Akan tetapi, orang-orang dari kosmos angin surgawi tidak ingin melanjutkan kebuntuan ini. Bagaimanapun, alam semesta purba berada dalam wilayah alam semesta 10.000 roh. Jika mereka berlarut-larut terlalu lama, mereka akan berada dalam bahaya jika alam semesta 10.000 roh menemukan mereka dan mengirim para ahli ke sana. Kita berdua akan menyerang bersama dan menghancurkan formasi mereka dari titik lemah arah lain. Kata wanita itu. Baiklah. Seorang pemuda berkulit hijau mengangguk. Pria ini dan wanita dalam pakaian istana adalah dua Raja Abadi 7 perubahan dari kosmos angin surgawi. Suara mendesing. Dua Raja Abadi 7 transformasi bergegas keluar dari kapal perang dan bergegas menuju tanah tak ternoda dari kiri dan kanan. Di daratan utama, susunan itu diaktifkan, membentuk lapisan perisai cahaya, yang menutupi seluruh daratan primitif. Ledakan, ledakan. Dua Raja Abadi 7 transformasi menyerang perisai cahaya, menyebabkannya bergetar hebat dan beriak. Namun, pada akhirnya tetap diblokir. Namun, dua Raja Abadi 7 transformasi itu melesat seperti dua aliran cahaya dan dengan cepat mengubah posisi mereka untuk menyerang. Mereka mencari titik lemah formasi tersebut. Penatua 3 pemahaman berkata dengan ekspresi serius. Tanah yang tak ternoda itu begitu luas sehingga tidak ada apa-apanya bagi seorang abadi sejati atau bahkan seorang Raja Abadi.
Mereka dapat melintasinya dengan cepat, tetapi itu sangat luas bagi mereka yang berada di bawah alam abadi sejati. Ini terbentuk dari pecahan-pecahan tak terhitung banyaknya dari tempat pembuangan alam semesta sebelumnya. Di tanah yang luas dan tak ternoda seperti itu, tidak realistis untuk mendirikan formasi tanpa kelemahan yang dapat menghalangi formasi Raja Abadi. Itu terlalu sulit. Dengan kultivasi lelaki tua dengan 3 kesadaran, itu mustahil. Demi membentuk formasi tingkat abadi yang bahkan Raja Abadi 7 transformasi pun tak dapat menemukan kelemahannya, lelaki tua dengan 3 pemahaman, dasar kultivasi, itu setidaknya harus berada pada tingkat Raja Abadi 7 transformasi. Ledakan-ledakan-ledakan. Kecepatan kedua Raja Abadi 7 transformasi itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mengubah lebih dari selusin posisi dan menyerang lebih dari selusin kali. Kaca. Ketika wanita berpakaian istana menyerang lagi, terdengar suara retakan pada formasi dan terdengar suara retakan. Tidak bagus, dia sudah menemukan kelemahanku. Penatua 3 pemahaman berteriak. Aku akan menghalanginya. Ayo kita pergi, kata Tang Feng sambil melesat ke langit. Dengan kekuatan alam semesta, dia berubah menjadi cahaya pedang yang mengejutkan dan menyerang wanita itu. Kau hanyalah seorang Raja Abadi dengan 5 transformasi. Jangan berpikir bahwa kau dapat melawanku hanya karena kau dapat meminjam kekuatan alam semesta. Wanita berpakaian istana itu berbicara dengan dingin. Cahaya surgawi meledak saat dia memulai pertarungan hebat dengan Tang Feng. Keduanya saling bertukar jurus berturut-turut. Tang Feng sama sekali tidak mundur dan malah menghalangi wanita berbusana istana itu. Hal ini membuat wajah wanita itu menjadi sedikit jelek. Dia tidak menyangka bahwa seorang abadi sejati dengan 5 perubahan, dengan bantuan kekuatan alam semesta, benar-benar dapat menyainginya. Serang titik lemah pihak ini. Hanya ada satu orang di antara mereka yang bisa meminjam kekuatan alam semesta. Tak seorang pun bisa menghentikanmu. Wanita berpakaian istana itu berteriak keras. Tentu saja, dia sedang berbicara dengan Raja Abadi 7 transformasi berkulit hijau. Raja Abadi berkulit hijau itu melintas dan muncul di titik lemah tempat wanita itu menyerang tadi. Dia akan melancarkan serangan dan menghancurkan formasi itu. Aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku meskipun aku menginginkannya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari titik lemah dan menyerang pemuda berkulit hijau itu dengan satu gerakan. Dia adalah ahli nomor 2 dari Sekte Peleburan Biru, Chang Kong, Raja Abadi dengan 7 transformasi. Ketika Eryan memberontak, Chang Kong pernah menghentikannya. Meskipun dia bukan tandingannya, Eryan tetaplah seorang Raja Abadi dengan 8 transformasi. Sebagai Raja Abadi 7 transformasi, Chang Kong jelas tidak lemah. Awalnya, Lu Ming dan yang lainnya tidak ingin mengekspos kekuatan Sekte Peleburan Biru terlalu dini. Namun, mereka tidak punya pilihan sekarang. Kekuatan kosmos agung Shen Feng memang jauh di atas alam semesta purba. Mereka tidak dapat bersaing dengannya sendiri. Mereka hanya dapat menggunakan kekuatan Sekte Peleburan Biru. Akan tetapi, mereka tetap tidak ingin memperlihatkan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin memperlihatkan sesedikit mungkin dan menyembunyikan sebanyak mungkin kekuatan mereka. 7 transformasi Raja Abadi. Ekspresi wajah Raja Abadi 7 transformasi berkulit hijau berubah. Dia tidak punya waktu untuk fokus menyerang formasi di tanah yang tidak ternoda dan memfokuskan seluruh energinya untuk menghadapi serangan Chang Kong. 2 Raja Abadi 7 transformasi terlibat dalam pertempuran sengit. Sialan, bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada Raja Abadi yang kuat di alam semesta purba? Sang Raja Abadi yang berkulit hijau meraung di dalam hatinya. Akibatnya, 2 Raja Abadi 7 transformasi dari kosmos angin surgawi yang agung keduanya terhalang. Sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Para dewa sejati, kendalikan formasi dan serang. Semua Raja Abadi, serang dan hancurkan formasi. Wanita berpakaian istana itu berteriak. Wus, 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 wus. Pada saat yang sama, 4 sosok bergegas keluar dari kosmos angin agung yang surgawi. 4 Raja Surgawi. 1 di antaranya adalah Raja Abadi dengan 6 transformasi, sedangkan 3 lainnya adalah Raja Abadi dengan 5 transformasi. Keempat Raja Surgawi semuanya bergegas menuju titik lemah. Serahkan 6 transformasi Raja Abadi itu padaku, kata Raja Manusia kecil itu. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya abadi. Dia memegang pedang abadi di tangannya dan bergegas maju,
mengayunkan pedang ke alam 6 perubahan yang benar-benar abadi. Jika kau tidak bisa meminjam kekuatan alam semesta purba, maka kau hanyalah seorang raja abadi dengan 5 perubahan. Kau akan mencari kematian jika kau ingin melawanku. Raja abadi 6 transformasi itu berteriak dingin. Dia memegang bilah melengkung dan menebas cahaya bilah yang mengerikan ke arah raja manusia kecil itu. Dengan suara berdenting, keduanya bertabrakan. Tubuh raja manusia kecil itu bergetar dan dia mundur. Raja manusia kecil itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada langkah pertama. Meskipun raja manusia kecil itu kuat, ia bukanlah orang lemah ketika ia menerobos ke alam raja abadi. Khususnya, masing-masing dari mereka yang mampu maju selangkah lebih jauh dari dasar 5 transformasi raja abadi adalah monster yang tak tertandingi. Jika dikatakan bahwa seseorang dapat mencapai alam raja abadi perubahan kelima berkat keberuntungan, maka tidak ada keberuntungan yang bisa dibicarakan bagi mereka yang dapat maju lebih jauh. Oleh karena itu, sungguh terlalu sulit untuk melintasi level dan bertarung. Bahkan dengan kekuatan raja manusia kecil, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam satu gerakan. Cahaya bilah yang pekat itu sangat tajam dan terus-menerus memotong tubuhnya. Namun, raja manusia kecil itu masih sangat kuat, dan tubuhnya adalah tubuh raja manusia Xuan Yuan. Di bawah kendali raja manusia kecil tingkat raja abadi, potensinya diaktifkan sepenuhnya, dan ia berhasil memblokir cahaya bilah pedang yang pekat. Apakah ini semua yang kau punya? Itu tidak cukup. Sekali lagi. Raja manusia kecil itu menyeringai, mengayunkan pedangnya dan menyerang maju lagi. Adapun 3 raja abadi 5 transformasi lainnya, mereka telah tiba. 3 serangan membombardir titik-titik lemah formasi, menyebabkannya berguncang hebat. Meskipun hanya ada 3 raja abadi dengan 5 transformasi, titik lemah mereka tidak akan mampu menghalangi mereka. Mereka mungkin akan dikalahkan dalam beberapa gerakan. Lu Ming, apakah kita akan meminta orang-orang dari Sekte Peleburan Biru untuk bergerak? Atau haruskah kita bergerak? Kereta terbang itu bertanya. Lu Ming sedikit ragu-ragu. Tentu saja, dia ingin melakukannya sendiri, tetapi dengan kekuatannya, dia hanya bisa menghentikan satu raja surgawi paling banyak. Bahkan dengan Qiu, mereka hanya bisa menghentikan paling banyak 2. Bagaimana dengan raja surgawi lainnya? Meskipun kereta terbang itu kuat, masih ada jarak yang besar antara kereta itu dan raja yang abadi. Sekalipun dia dan Qiu tidak sebanding dengan 5 transformasi raja abadi, mereka masih bisa melindungi diri mereka sendiri. Meskipun demikian, kereta terbang itu kemungkinan besar akan mati saat berhadapan dengan Raja Abadi. Lu Ming sedang mempertimbangkan apakah dia harus meminta Sekte Pemurnian Biru untuk mengirim Raja Surgawi lainnya. Bab 5571, Sepasang Mata-Mata-Mata. Lu Ming sendiri pasti ingin mengambil tindakan. Dia telah mengumpulkan cukup banyak, tetapi dia masih belum mampu menerobos ke alam Raja Abadi. Dia ingin bertarung dalam pertempuran hebat dengan Raja yang abadi, pertempuran hidup dan mati. Dia ingin memahami di tengah-tengah hidup dan mati, dan melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari tekanan yang kuat itu. Namun Flying Daggers jelas tidak bisa. Saat Lu Ming masih bimbang apakah dia harus meminta Sekte Peleburan Biru untuk mengirimkan Raja Surgawi lainnya, Qiu sudah mengambil inisiatif untuk terbang keluar. Lu Ming, aku sudah setengah langkah ke alam Raja Surgawi. Aku akan menghadapi kedua Raja Surgawi ini. Aku ingin meminjam kekuatan mereka untuk membantuku menyempurnakan senjata surgawi ciptaan di tubuhku dan membantuku menerobos ke alam Raja Surgawi sekaligus. Suara Qiu terdengar di telinga Lu Ming. Baiklah, kalau begitu kita akan menghentikan 3 Raja Surgawi hari ini. Mata Lu Ming bersinar terang dan semangat juangnya kuat. Dia melesat ke langit dan bergegas keluar dari formasi bersama Qiu. Dalam proses menyerbu keluar, Qiu berubah wujud menjadi pedang Raja Manusia. Pedang itu bergetar dan ratusan cahaya pedang tajam melesat keluar, menebas 2 dari 5 dewa sejati yang berubah. Bahkan makhluk abadi sejati berani menghentikan kita. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kilatan dingin berkelebat di mata 3 Raja Abadi yang bertransformasi 5 itu. Mereka merasa telah diremehkan. Mereka berencana untuk melancarkan serangan dahsyat untuk membunuh Lu Ming dan Qiu dalam sekejap. 2 Raja Abadi transformasi 5 meraung dan cahaya abadi meledak, melepaskan serangan mengerikan yang menghancurkan cahaya pedang Qiu. Ia lalu menerkam ke arah Qiu dan menyerang badan pedangnya. Klang-klang.
Pedang Qiu bergetar dan terpental, namun suara denting pedang bergema melalui kehampaan, menandakan bahwa Qiu baik-baik saja. Sejak Qiu memasuki alam abadi sejati transformasi keempat, laju peningkatannya tidak melambat sama sekali. Ia meningkat setiap hari dan sekarang setengah langkah ke alam Raja Abadi. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan tidak pernah kalah dari dua Raja Abadi transformasi kelima untuk sementara waktu. Kalau saja bukan karena kenyataan bahwa penyempurnaan komponen senjata abadi penciptaan sangatlah sulit dan membutuhkan waktu tertentu, Qiu mungkin sudah melangkah ke alam Raja Abadi. Sekarang, dia akan menggunakan kekuatan dua Raja Surgawi untuk membantunya menyempurnakan komponen senjata surgawi penciptaan. Hanya ini yang kalian punya. Raja Abadi, kau lebih seperti menggaruk gatal untukku. Lagi. Qiu berteriak dan terus menyerbu. Dua Raja Abadi 5 transformasi itu dipenuhi dengan niat membunuh dan wajah mereka sedingin es. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang Qiu dengan gerakan pembunuh mereka. Klang. Qiu hampir tak berdaya dan membiarkan serangan dari dua Raja Abadi 5 transformasi mendarat di tubuhnya. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan terlempar jauh. Namun, saat dia terkena serangan itu, dia telah menuangkan kekuatannya ke dalam ruang di tubuhnya untuk menyempurnakan komponen senjata surgawi penciptaan. Setiap serangan lawannya setara dengan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantunya menyempurnakan komponen senjata penciptaan abadi. Dengan demikian, setelah dia menerima satu pukulan, komponen itu disempurnakan menjadi jejak dan berubah menjadi energi bergulir yang mengalir ke tubuhnya. Luka ringannya tidak hanya sembuh, tetapi tingkat kultivasinya juga meningkat. Tentu saja, ini karena perbedaan kekuatan antara Qiu dan pihak lainnya tidak terlalu besar. Jika dia berhadapan dengan Raja Abadi dengan 6 transformasi, dia tidak akan mampu menahan serangan itu sama sekali. Apalagi mengarahkan serangan itu ke dalam tubuhnya untuk membantunya menyempurnakan komponen senjata abadi ciptaan, dia takut kekuatan dahsyat itu akan langsung mencabik-cabik tubuhnya. Hanya secuil kekuatan ini, kau bahkan tidak bisa menembus pertahanan makhluk abadi sepertiku. Sungguh memalukan. Qiu terus berteriak saat menyerbu ke arah dua Raja Abadi 5 transformasi. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming dan 5 transformasi terakhir Raja Abadi telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Lu Ming mengaktifkan Trinitas secara ekstrim begitu dia bergerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan melawan pihak lain. Pria kekar ini memegang sepasang kapak dan melancarkan serangkaian serangan. Dia sangat kuat, dan dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Raja Abadi yang lemah seperti Liu Yang. Oleh karena itu, Lu Ming berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia bertarung selama lebih dari 10 gerakan, dan dengan setiap gerakan, dia harus mundur sejauh tertentu, lengannya mati rasa. Membunuh, mati, teriak pihak lain sambil menebas dengan kapaknya. Seolah-olah ada dua kosmos besar yang menekan ke bawah. Ayo, mari kita bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Lu Ming berteriak pelan. Meskipun dia merasakan tekanan, matanya menjadi semakin terang. Matanya bersinar seperti dua bintang. Tombak api hitam itu bagaikan naga surgawi yang menerkam ke depan. Lukisan Tao yang tak terhitung jumlahnya, kitab suci pedang Xuan Yuan, dan kitab suci pedang teratai hijau terus-menerus dieksekusi, mendorong kecakapan bertarung mereka ke puncak saat mereka bertarung melawan pihak lain. Di hutan belantara, kereta terbang, Hun Ming, lelaki tua dengan 3 pemahaman, dan yang lainnya menyaksikan dengan gugup. Lu Ming akan baik-baik saja. Dia hanya ingin menggunakan pihak lain untuk melatih dirinya dan membantunya menerobos ke alam Raja Abadi. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan lawannya, dia memiliki gulungan abadi yang tidak dapat dihancurkan dan kitab suci semesta yang tak terhitung jumlahnya, dua cara utama untuk menyelamatkan nyawa, jadi dia tidak perlu khawatir tentang perlindungan diri. Fei Huang berkata. Dari matanya, samar-samar terlihat semangat juang yang kuat. Dia juga ingin menantang Raja Surgawi, tetapi dia tahu kekuatannya sendiri. Akan sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri saat menghadapi Raja Surgawi. Anak nakal ini sungguh luar biasa. Basis kultivasinya telah melampaui milikku dalam waktu yang singkat, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia dapat menggunakan Raja Abadi untuk menempa dirinya sendiri. Bahkan jika aku mencapai puncak alam abadi sejati, aku tidak dapat melakukan ini. Hun Ming mendesah. Bakat Lu Ming adalah sesuatu yang belum pernah kulihat dalam hidupku. Itu adalah Trinitas.
Sebagian besar bagian selanjutnya berada di ranah yang kubayangkan. Aku tidak menyangka dia bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu. Aku tidak sebaik dia saat itu. Penatua Sanwu mendesah. Tubuh 3 dalam 1 sangat sulit untuk dikultivasikan, dan 3 pemahaman yang lebih tua sangat jelas tentang hal itu. Selama bertahun-tahun, ia juga telah memilih bibit-bibit unggul dari alam semesta purba dan mengajarkan Trinitas kepada mereka, dengan harapan seseorang dapat membudidayakannya. Sayangnya, setelah bertahun-tahun, tidak seorang pun yang benar-benar berhasil. Kemampuan bertarung Luming bukan hanya karena Trinitas. Hanya dapat dikatakan bahwa Luming dan Trinity saling melengkapi dan mencapai satu sama lain. Tak lama kemudian, Luming telah bertukar lebih dari 50 jurus dengan pihak lainnya. Sejak awal pertempuran, Luming sudah terluka. Ada beberapa luka di tubuhnya dan tubuhnya diwarnai merah dengan darah. Akan tetapi, bukan saja niat bertarungnya tidak melemah, malah menjadi semakin kuat. Mirip dengan Luming, situasi Raja Manusia Kecil juga tidak terlalu baik. Dia juga terluka. Bagaimanapun, terlalu sulit baginya untuk melawan Raja Abadi 6 transformasi sendirian. Beruntungnya, metode penyelamatan nyawa sang Raja Manusia Kecil cukup ampuh. Itu adalah tubuh manusia Raja Suanyuan. Sedangkan untuk jiwanya yang abadi, dia telah mengolah gulungan abadi yang tidak dapat dihancurkan, jadi jiwanya yang abadi sangat kuat. Pada saat yang sama, ia juga telah mengembangkan kitab suci kekosongan yang universal, yang memungkinkannya bergerak secepat kilat. Dengan ini, ia mampu menghadapi lawannya dan tetap tak terkalahkan. Adapun QQ, situasinya sangat baik. Menghadapi 2 Raja Abadi 5 transformasi sendirian, tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menjadi semakin kuat. Bahkan Luming hanya bisa iri dengan bakat seperti itu. Adapun Changkong dan Tang Feng, mereka bertarung melawan 2 Raja Abadi 7 transformasi tetapi mereka masih dalam jalan buntu. Sulit untuk menentukan pemenangnya. Lambat laun, penduduk kosmos angin surgawi yang agung mulai merasa cemas. Jika mereka terus terlibat dalam pertempuran ini, itu tidak baik bagi mereka. Pada saat ini, sepasang mata dingin menyapu medan perang di alam semesta purba di luar lorong alam semesta. Orang ini diselimuti lapisan kabut, dan matanya bersinar melalui kabut bagaikan binatang pemakan manusia. Sayang sekali, jumlah mereka banyak, tetapi mereka bahkan tidak dapat menghancurkan alam semesta purba. Pada akhirnya, saya harus melakukannya. Sosok itu bergumam dalam hatinya.